kepala sekolah yang kami hormati pula. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Menyampaikan hasil presentasi saya, menyampaikan presentasi dari hasil tulisan saya selama menjadi kepala sekolah di SD 3 JNJ sebagai best practice. Best practice ini sudah dimuat di majalah Jurnal Pedagog untuk periode Oktober sampai Desember 2021. Jadi sudah dimuat di sana. Saya akan presentasikan tentang belajar dari rumah melalui media daring pada masa pandemi COVID-19 di SD Negeri 3 JNJ. Seperti kita ketahui, pada awal Maret 2020 kita mengalami masa-masa pandemi COVID yang sangat mengerikan. Ini sebuah pengalaman dari kehidupan kita. Jadi ini adalah pengalaman, semoga tidak terulang. Pengalaman pandemi COVID ini semoga tidak terulang. Jadi saya ingin mengenang saja, mengenang perjalanan kita sebagai pendidik dan seluruh dunia pendidikan merasakan semua akibat dari COVID-19. Jadi saya ingin menuliskan semua yang terjadi. Ya tidak semua sih, tapi terbatas kemampuan saya menulis. Dan ini ruang sebutnya adalah di SD kami di SD Negeri 3 JNJ. Jadi kita ketahui bahwa pandemi COVID itu adalah akibat dari adanya virus yang sangat membahayakan. Virus ini hanya dapat hidup jika berada di jaringan makhluk hidup. Tetapi penyebarannya sangat cepat dan sangat mudah menular kepada manusia, menyerang sistem pernafasan manusia. Itu menurut Rotan dan Bradley tahun 2020. Virus ini menular melalui droplet lewat baik bersin, batuk, juga bisa melalui udara dengan jarak 1-2 meter, sehingga kita diwajibkan memakai masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan seluruh sendi kehidupan sosial itu kita upayakan kita persempit. Tidak ada kifayah, tidak ada kondangan, dan seluruhnya. Itu adalah akibat dari virus ini yang sangat mengerikan. Alhamdulillah kita bisa selamat melewati masa pandemi ini. Nah, dari paparan tadi saya ingin mengatakan ini dari kajian pustaka, dari judul tadi, kita siswa itu harus belajar dari rumah. Semuanya mengalami belajar dari rumah selama hampir 1,5 tahun. Ya, belajar dari rumah ini belajar itu adalah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau sehingga manusia menjadi tahu, memahami, dan seterusnya. Dan proses belajar dari rumah itu adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di rumahnya masing-masing untuk memutus rantai penyebaran virus. Kemudian kita gunakan media daring. Media daring dalam pembelajaran itu adalah perantara komunikasi antara guru, siswa, dan media pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, di SD 3 JNJ itu kita gunakan media daring yang digunakan itu adalah Zoom, Google Meeting, kemudian Google Classroom, dan sebagainya. Itu adalah langkah awal dari kegiatan pembelajaran daring itu. Semuanya kita mengenal saat itu, sebelumnya tidak mengenal, sebelumnya dengan Zoom yang tidak terbiasa, kita harus membiasakan hal tersebut. Kemudian ini berdasarkan sekolah itu kemudian harus belajar dari rumah, itu berdasarkan regulasi dari Surat Edaran Menteri Kesehatan RI nomor PK 02.01 B4 839/2020. Kemudian Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan coronavirus COVID-19 pada satuan pendidikan. Kemudian keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang perpanjangan status keadaan darurat di Indonesia. Ini regulasi yang utama, tetapi kemudian muncul regulasi-regulasi yang lain menyusul dengan keadaan tergantung situasi saat itu. Kemudian bagaimana belajar dari rumah di SD Negeri 3 Cilenyi? Nah, dalam penelitian ini saya memfokuskan proses pelaksanaan BDR, kemudian apa saja kendala yang dihadapi dan bagaimana mengatasi kendala yang harus dihadapi dan apakah hasil yang dicapai dari pelaksanaan BDR di SD Negeri 3 Cilenyi. Kemudian metodologi penelitiannya saya gunakan metodologi deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Jadi saat itu kita aktual, jelas itu sangat nyata. Peneliti saya sendiri berusaha memotret peristiwa dan kejadian menjadi pusat perhatiannya, kemudian menggambarkannya atau melukiskannya sehingga pemanfaatan temuan ini berlaku pada saat itu pula yang belum tentu relevan bila digunakan untuk waktu yang akan datang. Jadi saat saya penelitian itu adalah saat kejadian pandemi. Kalau sekarang tidak mungkin melaksanakan penelitian pandemi, mungkin pasca pandemi. Sekarang kita menuju ke hasil penelitiannya. Yang pertama adalah tahap persiapan belajar di rumah SD 3 Cilenyi. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan para wali kelas. Saya sebagai kepala sekolah melakukan koordinasi dengan para wali kelas, kemudian mengadakan pelatihan pembelajaran daring melalui aplikasi Google Classroom. Kemudian guru dan kepala sekolah mengikuti diklat Microsoft Office 365. Kemudian kepala sekolah mendampingi guru praktik pembelajaran melalui daring. Kemudian mendata siswa terkait kepemilikan gawe, laptop, dan jaringan internet. Berkoordinasi dengan orang tua siswa melalui grup WA, paguyuban orang tua antar setiap kelas. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan pengawas sekolah. Kemudian menyiapkan jadwal pembelajaran daring yang berbeda dari jadwal yang biasa. Tahap pelaksanaan di SD Negeri 3 Cilenyi itu menggunakan aplikasi antara lain Google Classroom, aplikasi WA, Microsoft 365, menonton TV melalui program belajar yang di rumah, kemudian pendidikan karakter dan pesantren virtual Ramadan. Yang pertama kita bahas tentang Google Classroom itu adalah suatu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Diperuntukkan untuk membantu semua ruang lingkup pendidikan yang membantu siswa. Ini contohnya. Kemudian ini Microsoft Office 365. Ini dokumentasi kegiatannya yang melalui Microsoft Office. Kemudian WA, seperti kita tahu WA banyak memuat foto, video dan sebagainya. Ini sangat mudah digunakan oleh guru dan siswa. Ini kegiatan dokumentasinya. Dari guru kelas 1, guru kelas 4 itu mengirimkan video, kemudian dari siswa ada chat antara siswa dan guru. Kemudian juga ada kegiatan menonton TVRI dari bulan Januari sampai Maret 2021. Kemudian pesantren virtual Ramadan yang terdiri dari embun subuh, video kisah Rasul, bincang senja, kuis Ramadan, setoran hafalan Al-Quran dan sebagainya. Kemudian kendala yang dihadapi dari peserta didik, tidak semua siswa berasal dari kalangan yang berada. Ada yang kesulitan gawe, laptop, jaringan internet dan sebagainya. Dari guru kemampuan TIK-nya masih terbatas, jadi perlu banyak latihan. Nah ini untuk memecahkan masalah tersebut, kita mendata siswa, kemudian mendata siswa yang memiliki laptop dan sebagainya. Solusinya jika tidak memiliki laptop, siswa mengerjakan soal dan mengumpulkan
Kemudian dari yang tidak memahami pelajaran berarti dikirim YouTube, dan untuk guru yang tidak menguasai TIK diberi pelatihan. Hasil yang dicapai, kompetensi siswa meningkat, siswa disiplin untuk mengirimkan gambar melalui WA yang contohnya. Kemudian ada penguatan pendidikan karakter, siswa mengerjakan tugas harus difoto kemudian dikirimkan kepada gurunya. Kemudian ada siswa juga yang membantu pekerjaan rumah tangga, jadi si gurunya memberi tugas. Kemudian berikutnya hasil yang dicapai dari guru, kemampuan guru meningkat menggunakan Zoom dan Classroom dan sebagainya. Kemudian ini di guru di SD 3 COJ itu kemampuan menulis juga meningkat seiring dengan kita tergantung dengan internet. Maka ini ada 3 guru kami yang sudah mengirimkan artikel dan dimuat di media Jateng Pos. Ini 3 Bu Ike, Bu Takasita Utama dan Bu Suwarti. Ini sudah bisa berhasil. Kemudian dari saya sendiri, saya merasa ada peningkatan di bidang TIK sebagai kepala sekolah untuk mendampingi dan berdiskusi dengan guru. Ini ketika saya mendampingi guru-guru kami yang melakukan pembelajaran secara daring. Nah, ini hasil dari kegiatan selama pandemi itu saya meraih juara 2 lomba antologi puisi tingkat kabupaten yang diadakan oleh PGRI. Kemudian menjadi 10 penulis terbaik untuk 1001 guru Banyumas menulis puisi. Saya mendapat 10 penulis yang terbaik. Kemudian kita juga melakukan pelatihan penulisan geguritan melalui, sehingga ada buku ini Puluhan Asri, adalah kumpulan geguritan yang berhasil kita himpun. Nah, itu ada sertifikat saya sebagai penulis di dalamnya. Nah, ini ketika saya memperoleh penghargaan sebagai penulis 10 terbaik waktu peluncuran buku ini, judulnya Cerita dari Bangku Sekolah, ini memuat 600 sekian puisi dan saya termasuk di dalamnya sebagai 10 terbaik. Itu kesimpulannya, layanan belajar di rumah yang dilaksanakan di SD Negeri 3 COJ dapat berhasil karena didukung oleh kerjasama yang sinergis antara sekolah, dinas pendidikan, dan orang tua siswa. Ketiganya saling mendukung untuk keberhasilan belajar dari rumah. Pemerintah tidak dapat melaksanakan BDR tanpa dukungan sekolah dan orang tua. Untuk pembelajaran pelaksanaan BDR, belajar dari rumah, bukan sebanyak apa materi atau tugas yang diberikan kepada siswa, tetapi bagaimana kita menjaga siswa tetap semangat belajar dengan segala kondisi yang ada. Layanan belajar di rumah merupakan upaya membuat siswa tetap berada di rumah bersama orang tuanya agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu, BDR tidak perlu dimaknai sebagai hal yang memberatkan, namun semata-mata sebagai sarana agar tetap terjalin antara komunikasi antara siswa, guru maupun orang tua. Jadi itulah beberapa catatan yang kami tulis sebagai kenang-kenangan. Suatu saat kita akan membuka catatan kita bahwa kita pernah mengalami masa-masa paling sulit dalam dunia pendidikan kita, tetapi di sana kita bisa mengambil banyak sekali hikmahnya, sehingga apapun cobaan, apapun keadaannya, itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya bertanya, tadi sudah disampaikan bahwa judulnya itu belajar dari rumah pada masa pandemi COVID-19 di SD Negeri 3 COJ. Yang saya tanyakan, apakah kegiatan seperti virtual Ramadan seperti embun subuh, apakah dilakukan sendiri di SD 3 atau di 3 COJ maksudnya, atau mengikuti dari kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten? Mengikuti dari kabupaten. Mengikuti dari kabupaten. Ya, itu siswa nanti diberi tugas untuk mengikuti. Ya, betul. Kemudian ada dilaksanakan pada saat kemarin itu ada diklat atau pelatihan Microsoft Office 365
oleh tim IT. Apakah itu juga dilakukan oleh khusus di SD Negeri 3 atau mengikuti dari kabupaten? Mengikuti dari kabupaten. Mengikuti dari kabupaten. Ya. Sedangkan yang perlu disampaikan di sini adalah best practice milik kepala sekolah. Sejauh mana peran kepala sekolah dalam fasilitasi kegiatan yang dilakukan sehingga panjenengan menyampaikan bahwa ini adalah best practice kami. Kami mengkoordinasikan, Pak. Kita mengkoordinasikan gurunya dulu. Kita memberi semangat dalam keadaan kondisi apapun. Kita berperan untuk di dalamnya itu memberi penguatan kepada guru, kepada siswa, kepada orang tua bahwa ini adalah kondisi yang harus kita hadapi. Jadi pertama itu kita bangkitkan semangat mereka bahwa ini tidak boleh terpuruk untuk dunia pendidikan kita. Kita koordinasikan mereka. Kita siapkan sebelum anak-anak belajar di rumah, kita kumpulkan dulu di lapangan waktu itu di depan sekolah bahwa kita mengalami itu motivasi pertama. Jadi ini murni dari kita sendiri, dari kepala sekolah, dan ini kita memikirkan apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika kemudian untuk guru-gurunya ini harus kita hadapi dengan media gadget itu supaya semuanya bisa. Dari pihak kabupaten kita ada penyelenggaraan Microsoft, kita sendiri semuanya kan belum bisa nih Pak. Jadi ketika ada kegiatan kita memberi motivasi kepada gurunya, semuanya harus ikut, semuanya harus mengenal apa itu Microsoft Office, apa itu Zoom, apa itu Google Classroom. Sehingga ketika memberikan materi kepada siswa, guru itu bisa bervariasi dalam menyampaikan materinya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk